Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya terima kasih kalian sudah menyempatkan waktu kalian untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai cerita kita pada hari ini agar berjalan dengan lancar, ada baiknya kita berdoa, dan doanya akan Ibu pimpin untuk biar lancar kegiatan kita pada hari ini. Ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, cuaca kita sekarang tidak mendukung, agak hujan. Semoga saja tidak ada petir ya, dan kegiatan kita bisa berjalan dengan selesai dengan baik. Baiklah, pada pagi ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan, Nak? Alhamdulillah ya kalau sudah sarapan. Baiklah, di sini Ibu ingin menjelaskan berkumpulnya kita di sini, kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok, yang dimana dalam bimbingan kelompok di sini itu terbagi menjadi dua topik ya. Yang pertama itu topik tugas, yang dimana masalahnya itu Ibu yang menentukan, yang ditentukan oleh guru BK atau konselor ya. Nah, yang kedua di sini yaitu topik bebas, yang dimana topiknya akan kita ambil dari permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi. Nah, di sini Ibu mengambil topik tugas, berarti Ibu yang menentukan masalahnya. Nah, jadi di sini kita akan mengangkat topik tentang cara meningkatkan motivasi belajar. Nah, sebelum itu Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Bimbingan kelompok di sini yaitu adalah salah satu teknik bimbingan dan konseling dalam memberikan bantuan kepada kalian untuk yang dilakukan oleh guru BK atau konselor melalui layanan bimbingan kelompok untuk mencegah berkembangnya masalah-masalah yang kalian hadapi, terutama dalam meningkatkan motivasi belajar ya. Nah, tujuan bimbingan kelompok ini ada 3. Yang pertama, agar kalian dapat mengidentifikasikan faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang kedua, agar kalian mampu memperhatikan faktor penghambat atau penurun motivasi belajar. Yang ketiga, agar kalian dapat merumuskan strategi dalam meningkatkan motivasi belajar ya. Sampai di sini paham? Oke, kalau sudah paham, sekarang Ibu jelaskan asas. Nah, di sini kita juga mempunyai asas ya. Nah, asas di sini ada 4. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan dalam bimbingan kelompok, yang dimana kita tidak boleh membocorkan apa yang kita laksanakan pada hari ini, masalah apa yang kalian alami, itu tidak boleh dibicarakan di luar. Itu hanya untuk kedua kita yang ada di sini dalam kelompok ini ya. Yang kedua, asas kesukaraan, yang dimana bimbingan kelompok ini harus didasari rasa kesukaraan kalian dalam menjelaskan masalah-masalah yang kalian hadapi tanpa paksaan ya, dalam mengikuti bimbingan kelompok ini tanpa paksaan. Nah, yang ketiga yaitu asas keterbukaan, yang dimana kalian harus terbuka dalam menyampaikan apapun, keterangan apapun. Nah, yang keempat, asas kenormatifan, yang dimana kita harus bimbingan kelompok ini harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku, jangan bertentangan ya. Berarti kita di sini harus saling menghargai pendapat satu sama lain. Sampai di sini paham? Oke, karena cuacanya di sini agak dingin-dingin gimana itu, jadi sekarang di sini Ibu ada sebuah permainan agar kalian nyaman, merasa aman dalam mengikuti kegiatan ini. Nah, jadi di sini Ibu ada nama permainannya itu selamat pagi tepuk tangan.
Kalau ibu mengatakan selamat pagi, kalian tepuk tangannya sebanyak 1 kali. Kalau ibu bilang selamat siang, maka kalian tepuk tangannya sebanyak 2 kali. Kalau ibu bilang selamat malam, kalian tepuk tangannya 3 kali. Nah, permainan ini untuk mengetes konsentrasi kalian. Kira-kira pikiran kalian sekarang ada di mana? Apa ada di kelas? Apa ada di sini? Atau malah di kasur sekarang ya? Karena hujan seperti ini, enaknya itu di kasur ya. Nah, oke, sekarang bisa dipahami ya aturannya. Oke, sekarang bisa kita praktek. Oke. Sekarang coba selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke, berarti bisa ya selamat pagi, siang, dan malam. Sekarang kita ajak selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Oke, 3 orang ternyata ya pikirannya entah ada di mana. Oke, jadi itu adalah sebuah permainan untuk melatih konsentrasi kita ya, biar kira-kira kita hari ini fokus apa tidak. Nah, sampai di sini selanjutnya ibu akan menjelaskan peran, tugas, dan tanggung jawab kalian ya. Nah, jadi peran kalian di sini, kalian ini adalah sebagai anggota kelompok dan ibu adalah pemimpin kelompoknya. Nah, tugas kalian di sini, kalian akan memberikan pendapat atau misalnya berargumentasi tentang apa topik kita pada hari ini. Dan tanggung jawab kalian, kalian harus mengikuti bimbingan kelompok ini sampai dengan selesai. Paham ya? Nah, sekarang apakah kalian ada hal yang belum kalian pahami dengan apa yang ibu sampaikan sebelum kita melanjut ke tahap selanjutnya? Sudah? Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke tahap selanjutnya ya. Nah, di sini ibu ada sebuah video ya yang harus kalian tonton, kalian menyimak video dan harus kalian amati ya. Nah, jadi sekarang di sini silakan kalian mengamati video yang akan ibu tayangkan ya. Dalam pendidikan, belajar merupakan sebuah proses pendidikan. Belajar adalah pengetahuan sebagai hasil dari pengalaman bangun. Iya, Pak. Mana tadi orang? Waktu sudah selesai.
Yakin. Coba kamu. Semalam aku whatsappan terus main game. Mana? Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh. Tapi sampai sampai subuh. Iya ya. Cuma aku Hal sekecil apapun itu jangan ada ngapain, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak menunjukkan diri tersebut pada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Iya, baiklah ya. Jadi itu tadi video tentang sukses tidak datang pada orang yang malas. Nah ya, berarti orang yang malas itu sudah pasti tidak mempunyai motivasi belajar. Nah, setelah kalian menonton film pendek tersebut, di sini ibu pengen tahu kira-kira makna apa yang kalian ambil, yang dapat kalian ambil dari film pendek tersebut. Tetapi sebelum kalian memberikan pendapat di sini sedikit ya. Nah, ya, penjelasan dari ibu tentang motivasi belajar. Jadi motivasi belajar kita itu kalau seandainya tidak baik, tidak diatur dengan baik, maka kita tidak akan bisa mencapai suatu tujuan dengan baik. Nah, kalau misalnya motivasi kita oke, maka prestasi kita juga akan oke. Misalnya akan dapat prestasi, misalnya ya di kelas, entah itu juara umum di sekolah ataupun juara kelas di dalam kelas. Nah, sekira-kira yang ingin berpendapat tentang makna yang kalian dapat dari film tersebut, ibu persilakan. Siapa duluan? Ini banyak sekali. 5 orang semuanya mau menyampaikan. Oke, jadi ibu mulai dari yang tunjuk tangan tadi. Berarti dari Syariani dulu ya. Oke. Baiklah, makna dari video tersebut menurut saya, jangan berharap kesuksesan akan datang pada sendirinya jika kita enggan untuk berusaha dan berdoa. Baiklah, itu saja dari saya. Terima kasih. Oke ya, jadi khususnya tidak datang pada diri kita sendiri kalau kita tidak berusaha ya. Oke, selanjutnya. Oke, menurut pendapat saya tentang video pendek tadi, yaitu kita harus bisa mengatur waktu karena waktu tidak bisa diulang. Jadi untuk belajar selanjutnya kita harus belajar dan belajar mengenal waktu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke ya, jadi kita juga harus mengenal waktu pada dengan baik, mana waktu belajar, mana waktu bermain berarti ya. Oke, selanjutnya Melsa. Menurut pendapat saya sendiri mengenai video tersebut, kita harus
berhenti bermalas-malasan, lebih baik memanfaatkan waktu kita dengan hal yang lebih baik. Oke, selanjutnya siapa lagi? Oke, yang duluan angkat tangan nak ya. Nanti kamu pasti terbagi, tunggu aja sebentar lagi. Kalau menurut saya, makna dari video pendek tersebut adalah seseorang tidak akan bisa berada di puncak kejayaan apapun jika hanya bermalas-malasan. Kita harus melandasinya dengan usaha keras dan cukup waktu. Oke ya, jadi kita tidak bisa di puncak kejayaan kalau kita tidak bisa memanage waktu dengan baik. Oke, sekarang tapi masih ada satu orang ya yang ingin berpendapat. Si Dwi, ya. Oke. Baiklah, menurut pendapat saya, makna dari video tersebut adalah kita tidak meremehkan belajar, yaitu jangan menunda-nunda pekerjaan yang diberikan oleh guru, mengerjakan secepatnya dan tepat waktu. Oke, jadi kita tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Misalnya kalau ada PR dari guru itu untuk segera dilaksanakan ya. Nah, setelah kalian mengetahui maknanya, sekarang coba kalian kemukakan perasaan apa yang kalian rasakan setelah menonton film pendek tersebut dan apa yang kalian pikirkan. Ya, yang ingin berpendapat boleh tunjuk tangan. Oke, biasa dulu ya. Dari menonton video tersebut, saya lebih sadar diri bahwa tindakan belajar saya selama ini itu salah, karena saya sering melakukan apa yang dilakukan video tersebut. Saya sering bermalas-malasan dan lebih fokus ke handphone daripada pelajaran dan tugas saya di sekolah. Berarti hampir sama dengan yang di film pendek tersebut ya. Oke, selanjutnya siapa lagi? Laura. Oke, untuk perasaan saya mungkin hampir sama seperti Melsa, tetapi terkadang saya malah lebih parah dari video tadi. Di mana saya lebih banyak rebahan, main HP, keluar misalnya gitu kan. Kalau buka buku itu misalnya tuh cuma pas bisa bawa aja buka bukunya gitu. Mungkin saya akan lebih belajar lebih giat lagi dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Berarti buka bukunya kalau di sekolah dan saat ulangan saja berarti ya, Laura ya. Oke, selanjutnya Saryani. Oke, baiklah, perasaan yang saya dapat dari menonton video tersebut adalah saya lebih bisa introspeksi diri untuk belajar lebih baik lagi dari sebelumnya. Baiklah, itu saja, terima kasih. Ya, berarti ada perasaan ingin merubah setelah menonton karena kan di video di situ dia tidak bisa menjawab ujian ya karena tidak belajar. Oke, selanjutnya. Baiklah, perasaan saya setelah menonton video tersebut adalah saya lebih bisa belajar mengatur waktu belajar dengan sungguh-sungguh dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, harus berarti lebih memperbaiki diri ke yang lebih baik atau positif ya. Oke, selanjutnya ada lagi. Oke. Adapun perasaan yang saya dapat mengenai video tersebut adalah saya menjadi sadar bahwa dari belajar kita bisa menjadi masa depan yang lebih baik lagi. Ya, berarti masa depan itu lebih cerah nah ya. Berarti kalian itu akan lebih terarah nanti masa depannya. Oke, jadi sekarang kalian sudah mengungkapkan perasaan yang kalian rasakan setelah nonton. Sekarang coba kalian kemukakan kira-kira karakter apa saja yang ada pada tokoh di film pendek tersebut. Yang tokohnya seorang Amir ya. Wah, hebat sekali Mbak, udah tunjuk tangan semuanya. Oke, yang pertama mungkin Melsa lagi ya, karena dia paling gercep angkat tangannya. Dari video yang saya tonton, menurut
saya Amir itu pemalas. Seorang Amir pemalas, ini deras sekali. Siapa lagi nih? Bingung ibunya. Oke, satu-satu saja ibu. Mulai dari Laura, nanti ke sini terakhir ya. Gak apa-apa ya, nanti kita balik lagi. Oke, silakan Laura. Baik, menurut saya Amir itu sama seperti Melsa, pemalas, tapi dia lebih mau lagi untuk introspeksi diri, memperbaiki diri. Baiklah, menurut saya sikap dari Amir tersebut adalah kurang bertanggung jawab. Baiklah, menurut pendapat saya sikap dari Amir tersebut adalah pemalas, kurang bisa mengatur jam belajar, dan kurang termotivasi untuk belajar. Menurut saya karakter Amir dalam video tersebut adalah kurangnya kemauan dalam belajar dan kurang disiplinnya waktu. Wah, jawabannya hebat-hebat sekali ya. Berarti seorang Amir itu tidak bisa mengatur waktu belajar, kurang disiplin waktu, kurang bertanggung jawab dengan dirinya sendiri ya. Oke, sekarang setelah kalian mengetahui karakter dari tokoh sebagai seorang Amir tadi, coba kalian ungkapkan pendapat kalian. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu apa saja kira-kira? Bisa lagi. Oke, kita rolling nak ya. Dari Rizka mungkin ya. Tadi udah dari Laura, sekarang kita rolling lagi dari sebelah sini. Oke, sekarang Rizka mau berpendapat atau gimana? Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Mungkin kayaknya si Melsa udah siap nih, udah tangannya udah kotak-kotak. Oke, sekarang mungkin Melsa boleh ya menyampaikan pendapatnya. Menurut saya motivasi belajar itu tergantung dari diri sendiri, seperti keinginan siswanya mau apa enggak belajar dan mau enggak menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja, Bu. Oke, terima kasih Melsa. Nah, sekarang siapa lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, dulu ya. Baiklah, menurut saya faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu yang pertama, istirahat. Istirahat merupakan faktor yang sangat penting dalam proses belajar. Yang kedua yaitu memberikan penghargaan kecil pada diri sendiri. Mulailah menghargai diri sendiri. Contohnya ketika saya mendapatkan ulangan 100, saya ingin membeli es krim 5. Oke, jadi menurut Dwi, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu ya istirahat tadi ya, ya istirahat. Kalau seandainya kita tidak beristirahat dengan baik, kondisi badan kita tentunya juga tidak akan baik. Kita akan tidak mudah untuk menyerapi pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru. Kalau seandainya badan kita merasa capek, mengantuk, nah ya sekarang siapa lagi yang ingin berpendapat? Oke, Laura. Menurut saya faktor-faktor yang mempengaruhi kita ini untuk belajar yaitu kita lebih berpikir untuk ke depan, masa depan kita nanti gimana. Kalau kita belajar dari sekarang, insya Allah masa depan kita akan cerah. Karena kalau kita malas, otomatis kita akan terjerumus ke jalan yang salah, gitu Bu. Oke, berarti sama dengan Melsa, keinginan dari diri sendirinya ya. Oke, selanjutnya siapa lagi yang ingin berpendapat? Ada lagi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar? Oke, kalau tidak ada, jadi faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu banyak sekali ya. Termasuk dari keinginan kita sendiri, kondisi lingkungan juga bisa ya. Lingkungan yang seperti apa kita di luar sana, terkadang banyaklah yang dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif dan daripada yang positifnya ya. Nah, setidaknya kalian sudah dapat mengemukakan faktor-faktor yang memberi motivasi belajar. Nanti kalau sudah tahu, berarti itu jangan dilakukan. Berarti kalian harus berbenah ya, introspeksi diri. Oh gimana saya belajarnya, kira-kira selama ini saya motivasi saya gimana, dipengaruhi atau tidak, misalnya kan.
nanti dari situ kalian akan bisa menelaah lagi ya faktor-faktornya. Nah sekarang coba kalian kemukakan, kalau tadi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, sekarang coba kalian ungkapkan faktor-faktor yang menjadi penghambat motivasi belajar itu apa saja. Oke, Sariani. Oke, nanti kedua si Dwi ya, udah di keep duluan ini. Oke, baiklah. Kalau menurut saya, yaitu minat kita untuk dalam belajar dan lain sebagainya. Kalau saya sendiri, minat saya lebih ke handphone atau lain sebagainya. Baiklah, menurut saya faktor-faktor penghambat dalam motivasi belajar yaitu motivasi dari peserta didik itu sendiri, yaitu misalnya kekurangnya motivasi atau adanya motivasi untuk belajar. Oke ya, jadi kalau minat dari siswa itu mau tidaknya belajar, yang kedua dari kondisi siswa itu sendiri bagaimana baik kondisi jasmani maupun rohaninya ya. Oke, sekarang siapa lagi? Melsa, boleh. Nanti kedua Laura. Oke. Menurut saya keinginan dari siswa juga masuk dan faktor lingkungan. Misalkan kalau kondisi lingkungannya kurang mengenaskan atau kurang nyaman bagi siswa tersebut, mungkin akan mengurangi rasa keinginan dia untuk belajar dan mungkin masih banyak lagi efek yang lainnya. Menurut saya faktor penghambat dalam belajar yaitu mungkin dari sikap, entah itu dari sikapnya yang positif atau negatif. Tapi sekarang kalau saya melihat lingkungan sekarang lebih banyak ke sikap yang negatif, di mana ada yang berkata kasar, berkata kotor dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Ya, ada lagi ingin pada. Oke, Rizka. Contohnya belajar bersama teman agar tidak merasa bosan kalau belajar sendirian. Itu saja. Iya ya, jadi bisa juga misalnya kalau kita berteman dengan teman yang kurang minat belajarnya atau motivasi belajar tidak ada, maka juga kita akan terhambat motivasi kita untuk maju. Kita juga akan tidak mempunyai motivasi belajar juga, nah ya. Jadi teman juga akan berpengaruh, berarti masuk ke dalam faktor eksternal ya. Nah, jadi kita sudah mengetahui faktor yang mempengaruhinya, kita juga sudah mengetahui faktor penghambatnya. Nah, sekarang coba kira-kira pesan moral apa yang kalian ambil dari video tersebut? Yang ingin berpendapat, Ibu persilakan. Pesan moralnya ya, berarti pesan yang positifnya dari video tersebut kira-kira apa? Waduh, gercep semua. Oke, tadi Laura udah duluan tunjuk tangan, berarti Laura, Dwi, Melsa. Kalau dari saya sendiri pesan moral untuk kita semua yaitu kita lebih berani, lebih aktif dalam sebuah pendidikan. Dalam belajar kita harus lebih bersemangat, yang dimana nanti kita akan meraih cita-cita yang kita inginkan. Insya Allah kita akan sukses kalau kita belajarnya dengan serius. Baiklah, pesan moral dari saya yaitu meningkatkan motivasi belajar dan bisa mengatur waktu dengan hal-hal yang positif. Mungkin itu saja. Pesan dari saya untuk teman-teman sekalian, marilah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi siswa yang berprestasi, siswa yang bisa mengatur waktu, dan berhenti bermalas-malasan untuk masa depan kita yang lebih baik. Mungkin itu saja, Bu. Ada lagi ingin berpendapat? Rizka, boleh? Adapun pesan moral yang saya dapat mengenai video tersebut adalah bahwa seberapa besar usaha kita, maka sebesar itu pula hasil yang bisa kita gapai. Iya, Sariani juga mau. Oke, boleh. Pesan moral yang saya dapat adalah
Marilah kita untuk lebih giat lagi untuk belajar, karena kesuksesan tidak akan pada sendirinya. Terima kasih. Oke ya, bagus-bagus sekali pesan moral yang kalian dapatkan, banyak sekali ya. Berarti hal-hal yang positif itu sudah bisa kalian tangkap dari video tersebut. Nah, sekarang kalian sudah dapat mengemukakan pesan moral. Sekarang coba kalian ceritakan bagaimana cara belajar kalian di rumah ya, yang sesuai dengan kenyataan tapi ya, biar nanti kalian bisa introspeksi diri lagi. Nah, sekarang yang mau berpendapat, waduh, Melsa, Dwi, Rizka, Laura, oke? Oke, Melsa, ibu silakan. Kalau saya sendiri, kadang untuk belajar saya mungkin kurang selama ini. Saya lebih agak gimana ya Bu? Saya itu lebih slow, kadang nggak peduli sama pelajarannya. Terkadang saya cuma belajar pas di sekolah, pulang di sekolah saya nggak pernah buka buku sekalipun. Mungkin baca buku dan buka bukunya itu pas mau ulangan aja. Itu pun kalau mau ulangan saya bukanya cuma palingan bukunya dibuka, tapi saya sendiri main handphone, nonton TikTok, rebahan, ngemil, mungkin lebih ke situ. Bukunya tergeletak, terbengkalai, tidak dibaca. Nanti kalau pas udah di sekolah mau ulangannya, itu saya tergesa-gesa sendiri, baru belajar gini-gini. Tapi pagi itu saya sadar dan sedikit menyesal kenapa semalamnya saya nggak belajar dan memanfaatkan waktu dengan baik. Tetapi walaupun sudah sadar seperti itu, ketika ada ulangan berikutnya, saya melakukan hal yang sama, tidak berubah-ubah. Pokoknya tetap di situ seperti itu ya, Bu. Masih diulangi. Mungkin itu saja, Bu. Baiklah, cara belajar saya sendiri yaitu saya juga tidak minat untuk sering-sering belajar. Saya hanya belajar ketika akan ada pelajaran atau akan ada ulangan. Ketika saya pulang sekolah, saya tidak belajar lagi, tapi setelah selesai maghrib, dari jam 8 sampai jam 9 saya belajar. Setelah belajar, saya langsung lanjutkan untuk tidur. Hanya itu. Saya sendiri kurang juga minatnya dalam belajar. Saya belajar hanya waktu ulangan. Itu juga belajarnya agak males-malesan. Jika ada juga tugas yang menumpuk, saya lebih terlena dengan diri saya dan terlalu suka menunda-nunda waktu. Itu saja. Kalau cara belajar saya yaitu kurang lah, karena dimana kalau ada tugas, kalau misalnya tugasnya udah diberi minggu kemarin, nah minggu ini tuh belum, misalnya besok ada pengumpulannya. Nah sebenarnya kan kalau orang yang rajin pasti pulang sekolah selesai diberi tugas langsung dikerjakan. Kalau saya besoknya, misalnya besoknya pengumpulan, malamnya baru bikin gitu. Dan belajarnya pun juga pas mau ulangan. Kalau misalnya tuh kalau sengaja buka buku untuk belajar, nggak ulangan, kurang. Kayak nggak ada minat. Tapi kalau baca agak suka, tetapi kalau belum terbuka, misalnya kalau nggak buka buku nggak bakalan, lebih kemalas gitu. Oke, Saryani terakhir boleh. Oke, baiklah. Kalau menurut pendapat saya sama seperti Rizka, saya lebih ke handphone juga. Tetapi setelah saya melihat video pendek tadi, saya lebih bisa introspeksi diri saya sendiri untuk belajar lebih giat lagi dan bisa mengatur waktu untuk belajar. Terima kasih. Oke, jadi kalian sudah tahu ya, tadi kalian sudah bisa introspeksi diri, cara belajar kalian di rumah seperti apa, dan kalian juga sudah menonton
video pendek tadi, gara-gara tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, dia tidak bisa untuk menjawab soal ujiannya. Nah, sekarang kalau kalian sudah tahu cara belajar kalian seperti apa, sekarang coba kalian kemukakan dan berikan pendapat kalian. Kira-kira bagaimana strategi atau cara untuk meningkatkan motivasi belajar kalian? Waduh, siap semua Pak ya. Nah, Melsa, Saryani, Laura, Dwi, dan Rizka ya. Oke, sekarang Melsa. Kalau dari saya sendiri lebih ada baiknya kalau kita membuat agenda belajar atau buku harian kita sendiri untuk mengatur waktu kita menjadi lebih baik lagi. Untuk yang kedua, lebih baik kalau belajar kita menghindari hal-hal yang membuat kita terlena, misalkan seperti handphone. Kalau saya sendiri, kalau lagi belajar lihat handphone nggak bisa, pasti saya tergoda sama handphonenya, pengen buka TikTok. Kalau ya lebih ke medsos. Kalau lagi nonton TV, katanya sih mau belajar, tapi bukunya diletakkan di bawah, saya nonton dulu. Tapi kalau ya matanya ke TV. Kalau itu filmnya udah iklan, baru saya lanjut belajar. Tapi itu belajarnya cuma di bukunya, cuma dilihat-lihat aja, nggak dibaca. Mungkin itu aja Bu. Oke, baiklah, kalau menurut pendapat saya, yang pertama atur jam belajar. Cara mengaturnya, misalnya kita dari jam 8 malam belajarnya, maka kita akan terbiasa untuk belajar seperti itu terus dan bisa berdisiplin waktu. Yang kedua, jangan selalu bertanya. Maaf, ulangi. Yang kedua, selalu bertanya jika kita kurang paham dalam pembelajaran. Oke, baiklah, itu saja. Terima kasih. Kalau dari saya sendiri, mungkin strateginya yang pertama yaitu menyesuaikan metode yang kita inginkan. Misalnya kan setiap orang itu mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang suka membaca, ada yang suka menulis, ada yang suka mendengar. Tapi kalau saya sendiri lebih suka mendengar. Untuk yang kedua mungkin menyesuaikan hal yang kita inginkan, misalnya itu ya, menyesuaikan hal yang kita senangi, seperti cara belajar kita. Mau ditemani, misalnya kan kalau ada pekerjaan rumah atau kelompok kan biasanya berdiskusi. Nah, kalau terkadang lagi bosan, mungkin sambil nonton, tapi tangan tetap kerjakan, sambil dengar, sambil kerjakan juga, mungkin gitu. Menurut saya yaitu mengatur waktu belajar. Yang kedua, menjaga pergaulan yang berdampak negatif. Kalau menurut saya, ayo kita termotivasi untuk belajar, yaitu belajarlah di tempat yang nyaman atau yang gimana gitu, agar kita termotivasi untuk belajar. Oke, jadi itu ya strategi kalian dalam meningkatkan motivasi belajar kalian dengan cerita cara belajar kalian di rumah. Baiklah, mungkin sini Ibu simpulkan dari beberapa pendapat kalian ya mengenai film yang sudah kita tonton dan juga pendapat yang sudah kalian kemukakan. Nah, jadi di sini faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu banyak sekali, nah ya, tergantung faktor ke arah mana gitu. Karena faktor yang mempengaruhi itu ada dua, baik yang penghambat juga tetap ada dua. Ada faktor internal dengan faktor eksternal. Jadi yang kalian sampaikan itu sudah benar sekali ya, sudah tepat. Hanya saja nanti bagaimana kalian mengimplementasikan atau menerapkan pada kehidupan kalian sehari-hari. Jadi jangan hanya omongannya saja di sini, Bu, nanti aku ngatur jam waktu belajar, aku membuat agenda, aku catat, Bu, nantinya aku belajar jam pukul berapa. Tapi kalau tidak dilaksanakan percuma ya. Jadi apa yang kalian ungkapkan di sini itu nanti harus kalian terapkan pada kehidupan sehari-hari agar kalian mempunyai motivasi belajar yang oke dan prestasinya pun akan oke.
Siapa tahu nanti dengan kalian berubah cara belajar kalian di rumah dengan yang kita jelaskan dan kita bahas pada hari ini, siapa tahu nanti kalian akan mendapatkan peringkat di kelas, apalagi yang akan ada yang mendapat juara, itu akan lebih bagus sekali. Nah, ya. Nah, jadi strategi kita juga tadi, strategi dalam meningkatkan belajar sudah tepat sekali kalian ungkapkan. Jadi selain kita harus membuat agenda, karena kenapa kita harus membuat agenda? Jadi kita bisa terarah pelajaran yang akan kita pelajari, ya. Jadi akan terarah kalau kita membuat agenda, kira-kira hari ini pelajaran apa saja, nanti malam, besok kira-kira pelajaran apa ya, aku harus belajar apa, itu harus tercatat. Jadi kira-kira kalau besok ada matematika yang kira-kira lebih agak kalian susah memahaminya, itu bisa kalian buatkan agenda. Oh, hari ini nanti malam sekitar pukul jam 7 sampai jam 8 saya belajar tentang mata pelajaran matematika. Nah, begitu ya. Belajar nggak usah harus sampai 2 jam, 3 jam, nggak usah ya. Tapi seperti bahasa Indonesia, IPS itu kan bisa kalian baca-baca sekilas misalnya ya. Nah, kalau seandainya kalian juga harus menentukan gaya belajar. Jadi kalian harus refleksi, aku gaya belajarnya seperti apa. Nah, gaya belajar kita di sini ada 3 ya. Ada visual, ada auditory, dan ada kinestetik. Nah, visual itu lebih kepada gambar-gambar, peta-peta, melihat peta gitu kan. Terkadang orang ada yang melihat gambar, tapi dia karena dia menyukai, bagi dia itu menarik, maka dia akan termotivasi untuk belajar. Tetapi bagi yang tidak, maka tidak akan ada motivasi belajar. Nah, yang kedua mungkin auditory. Auditory di sini lebih ke mendengar, seperti kita sekarang berpendapat, berargumentasi. Terkadang ada yang lebih paham dengan cara yang seperti itu. Nah, ada juga yang kinestetik. Kinestetik ini dia langsung mempraktekkan, misalnya dengan gerakan, atau misalnya dia mendengar sambil menulis. Nah, itu berarti dia sudah mempraktekkan apa yang dia pelajari. Ya, sampai di sini paham Mbak Atia? Oke. Nah, jadi kita sudah sampai pada tahap penutup kegiatan kita pada hari ini ya, kegiatan kita bimbingan kelompok. Nah, jadi di sini mungkin Ibu akan memberikan penguatan tentang topik yang kita bahas pada hari ini ya, terutamanya mengenai 3 subtopik yang kita bahas, termasuk juga film pendek yang sudah kita tonton tadi ya. Nah, jadi di dalam video yang tadi itu jelas sekali dia tidak bisa memanage waktu dengan baik. Dia lebih banyak bermain HP, bermain game, lebih ke WA, lebih nonton kan, sehingga dia lupa dengan waktu belajarnya. Sampai-sampai pas besok sekolah ada ulangan, dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari soal-soal yang diberikan oleh gurunya, sampai dia tertidur di kelas, dan sampai waktunya habis dia juga belum selesai mengerjakan soal ujiannya. Nah, jadi di sini berarti kita sudah bisa menangkap ya apa kira-kira yang terjadi pada tokoh seorang Amir ini. Berarti dia kurangnya motivasi belajar, keinginan belajarnya itu rendah sekali. Karena apa? Karena dia lebih mementingkan gadgetnya, seperti dia lebih banyak menonton, ber-WA, main game. Nah, jadi jangan sampai nanti kalian kata Melsa tadi lebih terlena pada gadgetnya. Kalau lihat HP udah mulai belajar HP, tahu-tahu yang diambil HP. Terkadang banyak sekali yang seperti itu ya. Nah, jadi setelah kita nonton video tersebut, jadi bisa kita lakukan itu banyak sekali ya. Selain kita mengatur agenda tadi, berarti kita harus bisa menghindari hal-hal yang kecil yang kira-kira yang bisa mengganggu belajar kita di rumah, seperti HP. Kalau seandainya kalian memanage waktu belajarnya itu dari jam 7 sampai jam 8, maka tolong sedikit jauhkan HP-nya ya, jangan dekat-dekat. Nanti kalau dekat-dekat lampu HP-nya menyala, kefokusan kalian sudah buyar. Itu siapa ya yang WA?
itu siapa ya yang telepon? Maksudnya seperti itu, karena apa? Setiap manusia itu mempunyai rasa penasaran yang kuat. Nah, sudahlah belajar dulu nanti ya. Sudah belajar kepikiran lagi, kira-kira siapa ya tadi yang WA? Pasti seperti itu, benar nggak? Iya, nah kan. Jadi kalian tuh harus menjauhi, seperti kalau tidak HP biasanya TV. Ini kebanyakan nih nonton TV sambil baca buku pelajaran. Kira-kira masuk nggak? Tidak, karena apa? Kefokusan kita itu sudah pecah. Mata lihat ke ke buku, tapi telinga mendengar TV. Nanti coba lihat TV sebentar, matanya pindah ke acara yang ada di TV. Lama-lama juga kita akan terlena. Buku tadi sudah terbengkalai. Kalau buku bisa berbicara, mungkin dia akan mengatakan, tadi katanya mau membaca saya, tapi kok sekarang matanya fokus ke TV. Mungkin dia bisa teriak, wah baca saya, mungkin kan. Nah, jadi jangan berhenti untuk mencari solusi, kira-kira bagaimana cara belajar yang baik agar motivasi belajar kalian itu akan tetap bagus, akan tetap baik ya. Nah, banyak sekali memberi penghargaan itu sangat perlu sekali nak ya. Jangan hanya untuk orang lain, wah dia dapat juara 1 nanti aku kasih HP iPhone Pro Max misalnya. Tetapi pada diri sendiri kalian kurang perhatian, kurang peduli kan. Ibaratnya seandainya coba sekali-sekali kalian beri reward kepada diri sendiri. Seperti kata Dwi tadi, misalnya kalau dapat nilai 100 beli es krim 5 ya. Nah sekali habis itu 5 es krimnya. Atau bisa juga misalnya dalam 1 minggu ini saya sudah melaksanakan pelajaran dengan baik, saya mendapatkan nilai yang bagus, ulangan saya juga nilainya juga bagus. Oh nanti kira-kira minggu ini kalau aku ke pantai gimana ya gitu kan. Atau ajak keluarga, mak misalnya, pak aku hari ini dapat nilai bagus loh, kira-kira macam mana pak minggu ini kita ke pantai misalkan. Itu bisa, itu memberikan reward agar kita selalu termotivasi untuk belajar. Nah, kalian juga bisa membentuk kelompok untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Itu bisa sekali ya, belajar bersama kan, belajar bersama teman, mau berdua, bertiga, mau berlima juga boleh. Yang pasti temannya itu harus memiliki motivasi belajar yang sama. Jangan sampai kalian yang memiliki motivasi belajar, temannya tidak, itu sama saja bohong, karena kalian pasti akan terpengaruh sama teman yang tidak ada motivasi belajarnya. Tetapi kalau kalian berkelompok sama orang-orang yang motivasi belajarnya baik, maka kalian juga akan dipengaruhi dengan motivasi belajar yang baik pula. Nah, jangan malu untuk bertanya, kata Saryani tadi kan. Jangan malu untuk bertanya, itu tepat sekali. Karena apa? Kebanyakan dari kalian itu segan dengan guru. Jadi terkadang-kadang walaupun kalian tidak paham, kalian akan segan untuk bertanya. Kalian tidak akan bertanya kepada guru, tetapi kalian akan bertanya sama-sama kalian. Padahal sesama kalian juga belum tentu memahami. Seharusnya kita tidak buang rasa malu kalau kita memang benar-benar ingin belajar, ingin motivasi belajar kita tetap baik ya. Kalau ingin mendapatkan nilai yang bagus, buang rasa malu ya. Karena apa? Rasa malu itu akan membuat kalian itu menjadi orang yang tidak berani tampil gitu, tidak akan berani memberikan berpendapat. Seperti contohnya kalian tidak ingin menanyakan mata pelajaran yang tidak baik dengan guru. Jadi kalau kalian malu bertanya, kalian akan, ada kata pepatah kan, malu bertanya sesat di jalan. Nah kalau dalam pelajaran kalian malu bertanya, kalian tidak akan bisa mengisi apapun, kalian tidak akan dapat memahami pelajaran apapun. Jadi kalau sudah seandainya di sekolah sudah mendapatkan beberapa mata pelajaran, datang ke rumah, buka lagi bukunya. Kalau tidak ada yang silakan bertanya kepada guru ya. Jangan malu. Terus hindari juga lingkungan yang sekiranya itu banyak pengaruh negatifnya daripada positifnya ya. Misalnya apalagi
zaman anak now ya, kalau zaman kalian sekarang, anak zaman now itu banyak sekali ya pengaruh-pengaruh dari luar yang negatif, banyak sekali yang ibu lihat, banyak nongkrong di ujung-ujung kampung di ujung desa kan, banyak sekali, dan itu nggak tahu apa kerjaannya, tetapi itu banyak sekali cowok ya, jarang sekali cewek, paling kalau ada cewek paling cuma 1-2 aja. Terus hindari juga kira-kira teman yang bakal membuat kita tidak berminat untuk bersekolah, seperti misalnya kita boleh saja untuk berteman dengan orang yang tidak sekolah lagi boleh, tetapi kalau seandainya dia lebih banyak mempengaruhi kita ke hal yang tidak baik, itu silakan hindari ya, karena apa? Mereka yang tidak bersekolah tidak mempunyai kewajiban mereka cuma hidup ya, bangun tidur, makan, kalau ada kerja mereka bekerja. Beda dengan kalian yang statusnya bersekolah, itu ada kewajiban kalian adalah bersekolah dan belajar. Banyak sekali yang ibu dapati ya di sekolah kita, itu banyak sekali yang terpengaruhi oleh teman atau lingkungan yang di luar sana, karena mereka lebih banyak berteman dengan orang yang tidak bersekolah lagi. Ya wajar kalau seandainya dia mau bangun siang juga nggak masalah, kalau namanya tidak sekolah ya waktunya suka-suka dia mau dibuat-buat apa. Tetapi bagi kalian yang masih bersekolah, itu kalian harus bisa memanage waktu. Apalagi kalau yang bersekolah jam 5 sudah harus bangun sholat subuh. Kalau ada ulangan mungkin bisa membuka buku yang untuk ulangan tadi, dipelajari lagi sedikit, dibaca lah setidaknya kan supaya ingat. Nah, karena apa? Jam 7 kalian sudah harus ke sekolah. Kalau kalian malamnya begadang, bagaimana mau bangun pagi? Ya, main HP juga dikurangin. Yang ada pacar mungkin, tapi nggak mungkin lah masa masih SMP sudah ada pacar, atau teman dekat lah misalnya ya, teman lawan jenis misalnya. Nah, karena apa? Itu pengaruhnya sangat besar sekali ya. Karena apa pengaruhnya dari itu? Karena kita tidak akan fokus lagi ke belajar. Karena apa? Ibu pun memahami yang namanya kan sudah SMP itu masa peralihan ya, dari masa remaja ke dewasa, yang dimana kalian sudah mempunyai rasa-rasa ingin mengenali lawan jenis. Tetapi ada baiknya kalau mengenali lawan jenis itu yang kira-kira sama motivasi belajarnya itu oke juga, yang baik ya. Jadi kalian tuh bisa bersaing secara positif, bukan secara negatif ya. Nah, jadi bersaing secara positif. Nah, kira-kira yuk kita bersaing yuk, misalkan siapa yang dapat juara 1 tahun ini. Nah, itu kan lebih meningkatkan motivasi belajar, itu juga bisa. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita ini masih banyak yang menyalahgunakan untuk berkenal dengan lawan jenis tersebut. Ada yang berpacaran, ada yang untuk berjalan-jalan kan. Nah, jadi coba sekarang kalau kalian sudah tahu faktor yang memberi penghambat dan juga strateginya, sekarang coba maksud ibu tuh coba kalian terapkan pada kehidupan sehari-hari. Dicoba kira-kira gitu nggak cara ini kan. Nah, kira-kira bagaimana nanti hasilnya pada semester ini. Ini kita tidak lama lagi kita akan menggunakan PTS. Nah, jadi ayo coba kalian buat agendanya, atur jam belajarnya, tentukan gaya belajar kalian itu seperti apa, hal belajarnya seperti apa yang kalian senangi, itu mulai dari sekarang. Istirahat yang sejenak juga itu perlu sekali ya. Apabila kalian sudah melakukan aktivitas yang full pada hari ini, coba berikan istirahat dulu untuk tubuhnya. Mata pasti capek melek terus, ya dah. Tangan pasti capek juga, ambil ini ambil itu, apalagi kaki yang sebagai pusat dari kita itu untuk berjalan kemana-mana. Jadi mereka itu pasti capek. Kalau bisa teriak mungkin udah teriak, apalagi otak yang setiap hari mikir, kadang-kadang belajar. Kalau perut lapar, otak langsung berpikir, aku istirahat ini makan apa ya? Mie goreng, apa nasi atau apa? Ya. Nah, jadi kalau kalian sudah beraktivitas full pada hari ini, silakan untuk tidur siang sejenak untuk merefreshkan kembali badan kita, mengistirahatkan organ-organ tubuh kita, biar pas besoknya kita dapat beraktivitas kembali dengan baik. Jadi pelajaran itu bisa kita cerna dengan baik, mudah kita pahami kan apa yang dipelajari, yang diterangkan atau yang diberikan oleh guru. Ya, sampai di sini paham?
Jangan paham-paham ya, tapi diterapkan nantinya. Oke, sekarang tak terasa kita sudah hampir sampai di penghujung kegiatan kita. Nah, di sini Ibu pengen meminta kalian memberikan pesan dan kesan selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Perwakilan saja siapa? Nah, oke, nggak apa-apa, lebih bagus ya. Jadi lebih banyak pesan kita, lebih banyak pesan itu lebih bagus. Jadi kalau semuanya ingin berpendapat juga nggak apa-apa ya. Oke, sekarang siapa dulu kira-kira yang mau memberikan pesan dan kesan? Siapa? Dwi sama Laura ya? Oke, nanti Mensa juga. Oke, pesan dan kesan ya. Pesannya itu apa nanti untuk kegiatan kelompok selanjutnya bagaimana ya? Baiklah, pesan dan kesan dari saya yaitu pesan yang saya sampaikan adalah yaitu meningkatkan motivasi untuk belajar, lebih belajar giat lagi dan disiplin waktu. Oke, pesan dan kesan dari saya mungkin nggak panjang. Semoga termotivasi. Pesan dari saya yaitu kita harus lebih disiplin waktu lagi, lebih belajar yang giat lagi agar kita mencapai masa depan yang cerah. Kesannya selama mengikuti ini saya merasa enjoy, seru, tetapi bermanfaat gitu Bu. Mungkin itu saja. Kalau saya sendiri untuk pesannya mungkin bukan hanya saya sendiri, mungkin yang lain juga dapat pesan. Untuk saya sendiri, pesan yang saya dapat itu saya dianjurkan untuk lebih bisa mengatur waktu, untuk bisa meningkatkan cara belajar saya yang membuat saya menjadi termotivasi belajarnya, dan mungkin berhenti bermalas-malasan dan berhenti fokus kepada gadget maupun hal-hal yang negatif lainnya, dan lebih memanfaatkan waktu kepada hal yang positif. Untuk kesannya, dari kegiatan yang saya laksanakan, yang kita laksanakan hari ini, saya lebih banyak mengetahui motivasi belajar itu apa, penghambatnya apa saja, dan cara memperbaiki hal-hal yang telah salah dalam kehidupan saya itu apa saja. Mungkin itu saja. Ada lagi yang ingin memberikan pesan dan kesan dalam mengikuti kegiatan kita pada hari ini? Oke, cukup ya. Jadi sebenarnya Ibu cuma minta satu orang, tetapi karena Bunda ingin memberikan pesan dan kesannya, jadi udah Ibu perbolehkan tadi 3 orang ya. Oke, baiklah. Jadi terima kasih untuk pesan dan kesannya ya. Nah, nanti kalau seandainya Ibu ingin mengadakan lagi kegiatan kelompok bimbingan kelompok ini, apakah kalian pun akan bersedia? Bersedia ya. Tetapi dengan tema yang berbeda. Tidak mungkin lagi kita akan mengangkat tema tentang meningkatkan motivasi belajar. Nah, sekarang tugas kalian di sini adalah mengimplementasikan atau menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Oke, jadi mungkin di sini Ibu sekali lagi Ibu ucapkan banyak terima kasih ya, karena kalian sudah menyempatkan dan meluangkan waktu kalian untuk mengikuti kegiatan pada hari ini sampai jam ke-1 sampai jam ke-3, dan juga meninggalkan kelas ya. Semoga saja kegiatan kita ini Ibu harap sangat bermanfaat untuk kalian dan di kehidupan kalian sehari-hari ya. Semoga nanti dengan kegiatan kita pada hari ini kalian dapat meraih prestasi yang gemilang ya. Karena apa? Motivasi oke, sudah pasti prestasi oke. Nah, jadi untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, karena awalnya tadi sudah kita awali dengan berdoa, maka harus kita tutup dengan
Benar, selesai. Oke. Nah, di sini Ibu ada lembar evaluasi. Nah, ya, di sini ada lembar evaluasi yang harus kalian isi. Ini tolong dibagi, ini estafetkan sampai Rizka ya. Oke, masih kurang. Mana ya satu lembarnya ya? Tolong Rizka. Oke, jadi sini Ibu jelaskan dulu ya cara pengisiannya. Di situ kan ada petunjuk pengisiannya. Di situ ada pernyataan, ada 5 pernyataan. Silakan kalian centang, ya. Kalau skornya 1, berarti di situ sama tidak sesuai kenyataan. Sesuaikan dengan keadaan dan kegiatan kita pada hari ini ya. Nah, skor 5 itu sangat sesuai kenyataan. Sampai di sini paham? Oke, kalau paham silakan untuk diisi. Ada yang membawa pena? Oke, yang membawa pena silakan untuk diambil terlebih dahulu. Waktu 5 menit cukup ya. Udah semua. Oke, kalau udah silakan dikumpulkan. Oke, evaluasinya sudah dibuat, nanti akan Ibu nilai ya, Ibu hitung nilainya berapa. Mungkin itu saja untuk pendidikan kita pada hari ini. Jangan bosan jika Ibu ajak lagi untuk mengikuti layanan-layanan yang selanjutnya, karena di BEVA tidak hanya ada layanan bimbingan kelompok ya, tetapi banyak sekali ada konseling kelompok juga. Nanti akan kita atur bagaimana jadwalnya ya. Oke, sampai di sini Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang boleh kembali ke kelasnya masing-masing dan terima kasih.